Dan ini jadi yang pernah saya dengar ujaring kondo, batik sendiri itu di luar negeri harganya mahal. Betul. Itu artinya memang Viasan itu betul-betul memang mengapresiasi karya anak bangsa Indonesia. Pemirsa, seperti yang kita tahu bahwa batik ini merupakan hasil karya anak negeri, dalam hal ini konteksnya Indonesia, dan oleh UNESCO sudah diakui sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non bendawi. Kenapa disebut budaya lisan dan non bendawi itu nanti kita bahas lain kali. Ini kita membahas masalah batik aja, perbatikan. Nah, seperti kita tahu bahwa batik ini mengalami proses sejarah panjang, bisa jadi menurut para ahli dimulai dari Kerajaan Kediri dan ngetop di zaman Kerajaan Mojopahit. Terbukti Arca Pratnya Paramita yang sudah saya lihat sendiri di Candi Gayatri di Boyolang Tulungagung itu kelihatan sekali beberapa ragam hiasnya itu ragam hias batik. Itu bukti bahwasanya batik sekurang-kurangnya di zaman Mojopahit sudah ada. Batik mengalami perjalanan panjang. Batik sendiri menurut para ahli juga berasal dari kata ambatik. Amba dalam pengertian ombo itu kain, mori, diberi beberapa gambar dengan teknik pembuatannya memakai canting dan malam. Untuk itu kita ngobrol santai dengan tokoh batik Tulungagung, pemilik Griya Batik Gayatri. Beliau bernama Mas Hadi. Nama lengkapnya Setio Hadi. Selain beliau ini pembatik, beliau juga seorang penyair, juga penulis, budayawan. Selamat siang Mas Hadi. Iya, selamat siang. Sehat Mas Hadi? Sehat. Alhamdulillah. Sehat ya, kita semuanya sehat. Suasana betul PPKM, suasana yang semakin terhimpit, tapi kita tetap bergerak kan. Asik. Mas Hadi, panjenengan menekuni dunia batik itu ceritanipun pripun? Artinya tertarik dengan batik itu mulai kapan? Apakah mulai lahir ceprot dolanan batik? Apakah setelah menikah atau bagaimana? Monggo Mas Hadi, diterangkan sejelas-jelasnya. Pripun? Saya Mas Hadi saya menerjuni dunia batik yang jelas kalau beberapa orang pengrajin batik yang saya ketahui itu kadang-kadang juga dari warisan mbah-mbahnya dulu, kemudian mungkin bapak ibunya dia pengrajin batik, kemudian dilungsurkan, diwariskan kepada masing-masing seperti orang yang sekarang membatik. Tapi kalau dari saya itu tidak ada mbah-mbah saya atau bapak saya itu pembatik. Cuman dari masa kecil gini Mbak, saya punya sahabat yang sangat dekat, dia anaknya juragan batik. Nah itu sering mengajak saya ke rumahnya, main ke rumahnya. Kemudian saya diajak tidur menginap di sana. Nah, suatu saat saya melihat proses membatik, ada ibu-ibu yang nyanting, kemudian proses mencelup warna. Itu saya terpukau, terkagum-kagum pada saat itu. Saya ingat itu. Jadi lebih terpukau melihat ibu-ibu batik apa lebih terpukau melihat perempuan yang semlohe? Terpukau yang mana? Itu ibu-ibu tuh. Oh, ibu-ibu. itu ibu. Nah, terpukau oleh teknik batiknya ya. Terpukau oleh ini proses membatiknya ketika nyanting. Itu sebuah gambaran yang eksotik pada saat itu.
Mungkin pada saat itu aku nggak ngerti ya apakah ini. Saya melihatnya itu sangat menikmati ketika nyanting, terus kemudian proses bapak-bapaknya yang mencelupkan warna, kemudian mencolet, ada yang proses dengan batik cap, canting cap itu kayak stempel dari tembaga itu, terus juga proses pewarnaan juga. Nah, ketika menjadi sebuah proses yang ending itu saya melihatnya luar biasa batik. Nah, dari situlah, dari pengalaman masa kecil itu, ketika aku menerjuni dunia batik itu seperti menemukan sebuah passion saya di situ. Ketika apalagi ketika saya mendesain motif-motif sendiri itu tadi. Artinya dalam hal ini Mas Hadi secara spesifik terpanggil jiwanya untuk batik. Terus Mas Hadi, penjenengan mulai gripi-gripi, istilahnya gripi-gripi itu bahasa Indonesianya apa? Gripi-gripi. Mas saya mulai menekuni batik itu mulai kapan Mas Hadi? Itu sekitar tahun 2012, tahun 2012 bulan Oktober. Saat itu saya setelah punya inisiatif, waktu itu aku mengumpulkan anak-anak SMK, anak-anak muda. Saat itu mau bikin grup teater gitu. Nah, pada saat itu kita ngobrol dengan anak-anak, ya apa nek untuk menghidupi sanggar kita itu kita juga harus berpikir ekonomi, harus yo istilahnya golek kayu bakar untuk ganjel weteng jalan-jalan seperti itu kan. Terus akhirnya inisiatif itu mengerucut menekuni batik. Walaupun tidak ada warisan tentang batik. Akhirnya dengan langkah itu saya memanggil seorang pembatik yang sudah pakar dia. Itu orang Kalambret, kita panggil, kita pelatihan selama kurang lebih 5 bulan. Anak-anak yang ngumpul di sanggar itu pada saat itu kita belajar membatik mulai dari nol, tentang proses nyanting, ngelowongi babaran kain itu, kain mori, kita proses batik, kita kelowongi, kemudian kita belajar desain, kita belajar isen. Saat itu kita belajar proses pewarnaan. Maka setelah selama kurang lebih 5 bulanan itu akhirnya kita bisa melakukan itu dan kemudian menemukan nama menjadi Griya Batik Gayatri. Nah, ini menarik. Jadi terkait dengan Griya Batik Gayatri, kenapa penjenengan kok memakai nama Gayatri? Kok barangkali tidak memakai nama gaya-gayaan, gaya disco, gaya caca-caca, kok namanya Gayatri itu pripun cetan? Nah, kok dibilang Gayatri? Itu apa maksudnya 3 gaya maksudnya? Bukan 3. Enggak juga. Enggak. Itu kaitannya dengan nama Ibu Gayatri ya. Pada saat itu kita berpikiran bahwa ikon Tulungagung itu adalah Ibu Gayatri. Si Pranya Paramita. Nama ya. Pranya Paramita, dan apalagi di Tulungagung sendiri ada penandaan bahwa Candi Gayatri Boyolali. Akhirnya nama itu kita pakai. Terus jadi kita tahu namanya dalam konteks batik Jawa itu kan pusat batik itu ada 2 tempat yang terkenal, Jogja dengan Solo. Tapi dalam konteks Tulungagung kelihatannya sewaktu kecil dulu ada beberapa sentra industri batik. Menurut Jadi Tulungagung sentra industri batik dulu sebelum Gayatri ini ada ya? Sebelum Griya Batik Gayatri itu ada di mana saja Jadi? Dari saya pernah membaca literasi tentang batik Tulungagung. Salah satunya ada di buku skripsinya Mbah Wiji Pak Mintorai.
dia menulis bahwa dalam penelitiannya 3 sentra batik itu ada tiga di Tulungagung. Pertama adalah Kalangbret, kemudian Majan, terus satu lagi dulu Ringin itu, tapi sekarang memusat pindah di apa? Ketan Banguan, ya itu. Terus jadi Kalambret, Ringin Pitu yang akhirnya pindah ke Banguan dan Majan, 3 daerah sentra industri batik di Tulungagung ini apa ciri-cirinya sama apa ada pembedanya Mas? Ada beda-beda. Dan yang paling lawas itu di Majan. Dari buku penelitian skripsinya Mbak Wiji itu juga mengidentikan bahwa batik Majan yang paling lama dengan dikenal motif Gajah Mada. Penggagasnya, desainernya bernama Pak Haji Sapuan. Ini menarik Pak Adi, kenapa kok dibilang Gajah Mada? Kok nggak dibilang Gajah Oyo, atau Gajah Kewarken, atau Gajah gimana kok? Gajah Mada itu menurut pandangan Mas Hadi atau menurut skripsinya Pak Wiji Pamintorayu, kenapa kok dibilang Gajah Mada? Batik yang diciptakan oleh Suwardi Mbah Haji Sapuan itu pripun tak jadi. Nah, ini begini, Pak Haji Sapuan sekitar tahun 1932. Zaman Belanda berarti. Sekitar 1932 yang ditulis oleh Mbah Wiji itu, dan Mbah Wiji sangat ini banget, artinya sangat otentik bukti itu, karena Mbah Wiji pada saat itu ketemu langsung, berwawancara langsung dengan Suwardi Pak Haji Sapuan. Artinya waktu itu Pak Haji Sapuan masih sugeng. Masih sugeng dia, masih hidup dan dari cerita-cerita hasil wawancara itu Pak Haji Sapuan menceritakan bahwa ketika dia mondok di pesantren di Solo itu, dia berkenalan dengan teman-temannya anak-anak juragan batik. Akhirnya dari situlah gagasan itu muncul dengan motif Gajah Mada, yang dimaksud motif Gajah Mada itu adalah penggabungan antara desain-desain di Tulungagung di 3 sentra titik batik itu digabungkan, kemudian juga ada penggabungan dari batik wilayah lain, daerah-daerah lain digabungkan, makanya jadi motif Gajah Mada. Dari penggabungan itu, kenapa dinamakan Gajah Mada? Pak Haji Sapuan terinspirasi dari Gajah Mada, Mahapatih Gajah Mada ketika mempersatukan Nusantara dengan dikenal Sumpah Palapa. Iya. Terus jadi tadi kan setelah kita sarapan bareng tadi dengan saya dengan teman-teman kan, dengan santainya ngelancani, ya kan juga sampai kan juga tadi ngizinkan ya. Kita masuk ke galeri jenengan, mulai beberapa karya batik jenengan. Tak dulu karya batik jenengan ini unik dan khas, bagus menurut saya, rumit, apik. Ini mesti larang. Dan gini nampaknya kok tidak sama dengan batik pola-polanya dengan yang pernah saya lihat. Ini ku pripun? Apakah Cak Hadi memang membuat motif-motif baru? Barangkali kalau namanya kita bikin motif baru, mesti ini kan diparingi jeneng ada tengere. Ini ku pripun ceritanya kok sampai dengan santainya itu membuat motif-motif baru, itu ceritanya pripun dan itu motifnya napa mawon jadi? Apa saja namanya motif? Itu menarik, saya lihat sendiri menarik. Sebelum mengarah ke situ ya, motif batik itu dibagi 2, motif lawasan dan motif kontemporer. Lawasan maksudnya pripun? Motif lawasan itu motif-motif ya termasuk motif Gajah Mada. Artinya Mbak jenengan kontemporer berarti. Tos dulu. Luar biasa Pak Hadi. Karena itu motif baru yang begini. Secara teknis pengerjaan saya tetap tradisi, artinya kanting tulis, kemudian isen-isennya saya mengambil isen-isen ya yang pakem di batik. Ada isen-isen, kalau di Tulungagung ada jarot asem, kemudian isen-isen ukel kayak gitu, kemudian isen-isen lataran sekar jagatan semacam itu tetap saya pakai.
Cuman dari sisi motif, desain motif, saya juga ada gagasan untuk mengadopsi, saya ambil inspirasi itu dari ini potensi dan kearifan lokal yang ada di Tulungagung. Contohnya, artinya begini jadi kalau saya tangkap dari daun jenengan begini, jadi tetap saja tidak meninggalkan pakem itu sebagai sebuah bentuk penghormatan pada karya leluhur yang asli Tulungagung. Tapi sebagai orang-orang yang hidup di zaman milenial, tidak ada salahnya disisipi juga berbagai motif baru, tapi tidak meninggalkan pakem. Nah, itu salah satu contoh. Ada destinasi wisata Telaga Buret. Nah, ketika di Telaga Buret saya tertarik karena cerita dari Telaga Buret unik. Akhirnya saya ambil, saya kembangkan jadi desain motif Telaga Buret. Terus kemudian cerita legenda. Kita punya cerita legenda Roro Kembang Sore. Itu dari cerita tersebut saya ambil juga, makan motif Roro Kembang. Kemudian cerita sejarah tentang Ibu Gayatri. Jadi beberapa motif yang jenengan ciptakan yang tadi saya bicarakan tetap menghormati karya leluhur, kaitan dengan pakem, dan jenengan menciptakan karya-karya baru terkait dengan yang tadi jenengan bilang motif Gayatri itu ciptaanipun pripun jadi. Ini saya terinspirasi dari Ibu Gayatri ketika sebelum wafat itu kan beliau menepi di daerah Monorowo, Tulungagung. Pada saat itu namanya Monorowo. Beliau menjadi seorang biksuni pada saat itu. Nah, dari agamanya Buddha ya Gayatri. Nah, pada saat seperti itu saya terinspirasi dari situ, akhirnya lahirlah motif Dyah Rajapati Gayatri Jalan Sunyi. Kenapa saya mengambil Jalan Sunyi itu karena beliau pada saat itu menjadi seorang biksuni dalam suasana keheningan. Saya gambarkan dari motif tersebut ada telaga di tengah hutan dengan kembang teratai sebagai simbol dari budaya. Suasananya kan bunga teratai. Nah, suasana hening itulah yang saya ambil menjadi Jalan Sunyi tersebut. Artinya saya sepakat dengan yang dikatakan Mas Hadi, kaitannya dengan Gayatri. Gayatri di Tulungagung itu kan menurut ahli sejarah, sejarawan juga arkeolog, beliau kan mendalami laku Wanasrama. Memang dari Katon Majapahit ke Tulungagung memang menyepi, artinya jenengan pakai motif Gayatri, motif Gayatri dengan namanya Jalan Sunyi memang ya benar bagus, pas itu cocok ya. Artinya jenengan nggak ngawur dalam hal ini, karena namanya batik itu kalau bisa diurutkan artinya kan juga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah itu kalau menyangkut tokoh sejarah. Terus selain Gayatri apa malih jadi? Ada beberapa, kalau saya generalisir beberapa motif yang sudah saya bikin itu ada motif Sarinah. Dan laku ya. Itu yang penting. Penggemar batik ketika melihat desain motif saya, kita jatuh cinta. Iya, saya ingat jadi ini menarik. Saya ingat waktu jenengan batiknya laku, saya jenengan bel. Bahkan rene ayo golek pangan barengnya sampai cacane. Kita juga ikut merasakan manfaatnya, asik kan. Jadi itu orangnya bagus, asik. Anggar oleh rezeki dengan teman-temannya enggak lupa diajak makan bersama. Itu. Terus apa lagi selain motif Sarinah saya terinspirasi dari Ibu Sarinah, pengasuhnya Bung Karno waktu kecil. Dia orang Tulungagung dan ada sareanya di Tulungagung di Desa Kepatihan itu di kuburan umum Kepatihan. Jenengan yang nganter saya waktu itu takziah dengan saya. Cuma waktu itu saya enggak ngerti saya jenengan aja ziarah ke makamnya Mbah Sarinah, kata kirim batik saya juga gitu ya. Orang artinya sepisan memang ziarah misal gawe untuk mengenang Ibu Sarinah jenengan pakai untuk saya wujudkan menjadi sebuah motif itu Ibu Sarinah. Terus kemudian ada lagi motif Pringgato. Motif Pringgato saya bikin tahun 2016 Mbak. Saya melihat di Tulungagung banyak
pohon-pohon bambu yang masih ada. Nah, itu pring-gadok itu saya terinspirasi pring pohon bambu itu bisa beradaptasi dengan apapun dan siapapun. Seperti kesiur angin pun dia akan merespon seperti lenggokan orang menari. Kemudian dengan burung-burung dia bisa beradaptasi. Burung-burung akan nyaman di sekitar kupu-kupu, di sekitar pohon bambu tersebut. Itu akhirnya saya aplikasi jadi motif pring gadok. Ini buat saya luar biasa karena kita tahu bahwa sekarang ini namanya bambu itu sudah banyak yang dieksekusi di mana-mana di kampung-kampung. Saya kan juga sering ke kampung. Saya bisa kan meletus. Sayang kalau semuanya pring dibabat sampai habis. Kebetulan jadi juga merespon dengan itu. Motif selain pring gadok apalagi jadi? Ada yang saat ini baru-baru ini saya tertarik dengan ini cue dari Mas Dwi Cahyono. Ketika saya menanyakan, Mas Dwi apa ya yang bisa menjadi ciri khas? Mas Dwi Cahyono. Sejarawan, Mas Dwi Cahyono. Saat itu memberikan clue kepada saya. Mas Hadi ada situs jebuk yang sekarang namanya situs Purworejo. Itu di situ ada bentuk yoni ya, yang bentuk yoni. Yang di bawah itu yoni, betul. Dan ragam hiasnya menarik, unik, menarik, indah. Ketika diaplikasi jadi batik, bagus itu Mas. Akhirnya ya, tetap dengan guide jenengan juga Mbak. Saat itu mengantarkan ke situs jebuk. Akhirnya ya jadilah motif jebuk itu. Saya aplikasi jadi desain motif. Sekarang masih proses. Proses. Itu juga. Saya ikut bangga waktu jenengan ngajak ke situs jebuk karena kan saya lahir di sebelah baratnya situs jebuk. Saya juga orang kampung, saya orang Boso Kucing. Jadi dekat dengan Tulungagung. Betul dekat, makanya saya tahu. Terus sambil jadi banyak jadi memang karya-karya jenengan itu banyak. Terus karya-karya jenengan itu memang spesifik dan enak dipandang mata. Enak, asik. Persoalan nek ramuni ngono kualat. Ya, orang jak lebih bareng. Terus gini jadi, ini santai aja ya, ini kan obrolan santai. Aduh kalau jikan nyara apa-apa. Maksudnya begini jadi. Ya. Terus karya-karya jenengan itu kan saya tahu persis beberapa kan aku bahkan laris manis betulnya. Walaupun harganya tapi bukan barang koden. Makanya ini yang mau tak bilang. Tapi dompet saya untuk membeli kan enggak kuat. Saya lihat yang sing lu kuwe ketokne wong sing ning dhuwur. Nah, itu maksud saya kan begitu. Begini jadi, itu karya-karya jenengan apa enggak jenengan paten kan? Karena ini lah terus misalkan diadopsi orang, dicontoh orang kan ya repot. Itu pripun jadi? Nah, ada kaitannya dengan hak paten itu. Tapi sebenarnya itu tidak artinya tidak jadi patokan utama ya. Cuman ketika dipatenkan ki aku ya gratis ya pada saat itu. Salah satunya motif pring gadok. Motif pring gadok itu ketika saya ada lomba desain motif batik tingkat Jawa Timur. Nah, pring gadok itu dapat penghargaan. Nah, oleh Disperindak Jawa Timur akhirnya otomatis dihadiahi juga hak paten. Didaftarkan hak paten HAKI. Sertifikatnya sudah keluar lah. Tempo hari juga dari Dinkop Dinas Koperasi Tulungagung mengabarkan kepada saya ada beberapa rombongan dari lembaga HAKI datang ke Tulungagung untuk bisa didaftarkan beberapa motif yang dengan juga gratis yang bayar. Artinya begini jadi, kalau saya pembatik, saya mencoba untuk tidak plagiat, tidak mencontoh karya-karya orang, pengertiannya karya-karya yang sekarang. Karya-karya yang pakem kita contoh kan boleh, karena ini terkait dengan hak kekayaan intelektual. Rasanya kok tak pikir kok asik kalau kita ini bisa menciptakan karya sendiri. Dalam hal ini jadi saya tahu persis karyanya orisinil, karya teko cipta rasa dan karsanya jadi sendiri. Wah itu. Terus menurut jadi dalam konteks pasar kira-kira batik itu ke depan lancar apa tersiok-siok? Kita enggak ngomong soal pandemi enggak soal batik.
Apa kira-kira besok pasarnya masih menjanjikan jadi batik? Saya kira seperti itu, Pak. Karena saat ini pun anak-anak muda yang memakai batik itu dulu kan ada semacam image bahwa nek gawe batik ini mesti kondangan terus lambene kedodoran gede. Sekarang dengan anak-anak muda itu fashionable ketika dia memakai batik dengan pola desain bajunya, desain fashionnya juga sangat kekinian, dan itu pas juga dengan motif saya. Beberapa motif ketika diaplikasi jadi sebuah fashion itu juga enak ketika dipakai. Sepakat ya, karena begini ya, kebetulan saya kan dulu ini mung TV di rumah. Saya tanpa sengaja melihat tampilan di TV, tampilan tayangan fashion itu di Eropa loh, dan itu batik. Wah keren, wong ayu tambah ayu, wong elek loh malah ayu gara-gara pakai batik. Itu ada cerita ketika Iwan Tirta menciptakan fashion, kemudian dipakai di Eropa loh. Di Eropa. Dan ini enggak, yang saya itu desainernya juga orang Eropa, bukan orang batik, tapi yang dipakai batik dari Indonesia. Itu nampak sekali itu khasnya Indonesia. Ini kepribadian jadi menarik. Ya menarik. Termasuk petinggi-petinggi dunia, Nelson Mandela ketika dia pakai batik bangga. Oh iya, dia ngomong bangga dengan batik. Iya, terus batik